Sorotan selanjutnya, saudara, seorang pelajar berusia 13 tahun ditemukan meninggal dengan luka-luka lebam di Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 9 Juni lalu. Rekaman video amatir menunjukkan jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, kemudian dijemput pihak keluarga yang sebelumnya kehilangan salah seorang anggota keluarganya. Sebelum ditemukan tewas, korban berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi tawuran sehingga polisi datang ke lokasi kejadian. Tawuran udah baru masih kaku nah. Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menduga pelajar yang ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji Padang diduga akibat dianiaya polisi. Direktur LBH Padang, Indira Suryani, mengaku telah melakukan investigasi terhadap kasus itu dan mengarah pada adanya unsur penganiayaan sebelum korban tewas. Yang kami temukan juga ternyata dalam kasus penyiksaan ini yang dilakukan oleh tim Tabarat Polda Sumbar sebanyak 30 orang ini bukan hanya saudara AM, anak AM yang menjadi korban, tetapi ada korban-korban lainnya yang kami temukan dan mereka juga mendapatkan tindakan kekerasan dari anggota kepolisian. Kami mengidentifikasi ada 5 orang anak dan 2 orang dewasa berumur 18 tahun yang menjadi korban juga dalam peristiwa ini ketika pengamanan mereka di jembatan Kuranji saat itu. Sementara itu, sebanyak 30 personel polisi diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polda Sumatera Barat buntut dari tewasnya seorang pelajar berusia 13 tahun di Sungai Batang Kuranji Padang, Sumatera Barat. Wakapolresta Padang, AKBP Ruli Indra Wijayanto, memastikan jika ada tindakan anggota atau personel anggotanya yang melanggar, maka akan ditindaklanjuti. Ruli menyebut berdasarkan keterangan saksi, korban diduga tewas usai melompat dari jembatan Batang Kuranji saat hendak diamankan polisi. Pak Jeffrey Mon. Apa banyak nama pasien juga ya? Bukan sih. Oke, Miko tadi ngecek. Rekam juga. Ini belum oknum ya, tapi kita meminta keterangan kurang lebih sekitar 30 personil yang pada saat malam itu bertugas dan mengamankan dari rombongan anak-anak yang diduga melakukan aksi tawuran. Ya, kita meminta keterangan dari saksi-saksi, terus kemudian juga kita masih menggali informasi-informasi dari yang lainnya. Karena kita masih baru mendapatkan sumber keterangan dari salah satu sumber informasi atas nama Adit PU yang merupakan temannya pada saat berboncengan, itu ada ajakan kepada yang bersangkutan saat diamankan itu untuk melompat. Sedangkan posisi jembatan itu dengan kondisi di bawah itu cukup dalam sekali, kurang lebih ada 25 meter. Itu kita sudah lakukan kegiatan olah TKP. Seorang pelajar ditemukan tewas dengan luka lebam di Sungai Batang Kuranji, Kota Padang. LBH Padang, saudara, menduga bahwa korban ini meninggal akibat dianiaya anggota Polri. Apa bukti yang didapat oleh LBH? Kita bahas sore hari ini bersama Direktur LBH Padang sekaligus kuasa hukum keluarga korban, Indira Suryani. Kami juga, saudara, sudah mencoba mengundang pihak kepolisian namun belum dapat bergabung karena masih berada di TKP dan juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Mbak Indira, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Mbak, insya Allah sehat. Mbak Indira, apa yang mendasari LBH sampai menyebut bahwa ini tewas karena dianiaya oleh polisi? Pertama kami melihat dari hasil foto jenazah yang dikirimkan oleh keluarga yang juga diberitahukan kepada kami, banyak tanda kekerasan yang muncul di tubuh korban, ada di bagian punggung, pergelangan tangan, dan banyak di bagian tubuhnya dan juga ada darah di telinga korban begitu. Jadi hasil identifikasi foto kami meyakini ada tindakan penyiksaan terlebih dulu yang dirasakan oleh korban sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Oke, dan temuan-temuan itu sudah saat ini diserahkan ke polisi? Ya, kami sudah tentu saja keluarga ketika melapor juga memperlihatkan hasil tanda kekerasan, tetapi ada satu hal yang tidak make sense bagi kami dari pernyataan kepolisian,
Kejadian itu terjadi pada tanggal 9 Juni ketika itu jam setengah 4 pagi ya. Jadi kalau dia bilang korban melompat saat itu lalu ada yang melihat, kenapa tidak ada yang menolong korban dan mayat itu ditemukan sekitar pukul 10 pagi. Bagi kami itu tidak make sense gitu karena ada keterangan saksi yang kami temukan bahwa dia sempat awalnya si korban ini berboncengan dengan temannya, dia diboncengan lalu kemudian dia diduga ditendang oleh anggota Sabara Polda Sumbar lalu mereka terjatuh terpelanting ke arah kiri jalan dan kemudian dia berjarak 2 meter dari saksi A. Ketika berjarak 2 meter itu saksi A sempat diamankan, dibekuk oleh anggota kepolisian dan kemudian dia nampak korban AM anak KM ini dilingkupi oleh kepolisian begitu. Jadi diputarin begitu ya, dia di tengah di situ gitu. Oke. Jadi bagi itu nggak make sense aja kalau dibilang misalnya dia melompat jam setengah 4 pagi itu, tapi kenapa tidak ada pencarian saat dia melompat itu? Oke. Itu hal yang tidak make sense bagi kami. Anda mengetahui siapa saksi yang disebut melihat korban ini melompat? Jadi memang kami mengidentifikasi ya. Jadi saat itu tidak benar bahwa ada tawuran yang terjadi di saat itu. Yang hasil investigasi kami, teman-teman ini, anak-anak muda ini rata-rata di bawah umur, mereka kemudian bermotor ya ketika itu malam minggu dan kemudian datanglah kemudian barisan patroli dari tim Sabara Polda Sumbar lalu mengamankan mereka dengan kekerasan begitu, dimulai dari jembatan Kuranji lalu mereka dibawa di Polsek Kuranji dan kami juga menemukan tanda-tanda kekerasan kepada saksi-saksi, 5 orang saksi anak dan juga 2 orang dewasa yang juga di tubuhnya di bagian tubuhnya kami temukan tanda-tanda kekerasan berupa lebam-lebam dan juga ada sulutan rokok yang juga kami temukan begitu. Dan dari hasil itu mereka mengatakan bahwa saat itu kami diamankan dan keluar dari jam 10 pagi begitu. Oke, jadi baik. Pak saksi yang mengatakan dia sempat melihat Afif dipukuli begitu. Itu yang tangan yang dia katakan. Tapi memang saja dalam situasi ini anak-anak ini saat ini takut untuk memberikan kesaksian karena dia butuh perlindungan dan jaminan keamanan dari kepolisian terhadap mereka begitu. Oke, baik, kita tahan di sana dulu Mbak Indira. Saya ingin memutarkan dulu statement yang keluar dari polisi karena sementara ini Mbak Indira ada sebanyak 30 personel polisi yang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sumatera Barat ya terkait dengan tewasnya seorang pelajar yang berusia 13 tahun ini. Nah, Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto ini memastikan bahwa kalau nanti memang ada tindakan personel anggotanya yang melanggar, maka akan ditindaklanjuti. Ini belum oknum ya, tapi kita meminta keterangan kurang lebih sekitar 30 personil yang pada saat malam itu bertugas dan mengamankan dari rombongan anak-anak yang diduga melakukan aksi tawuran. Ya, kita meminta keterangan dari saksi-saksi, terus kemudian juga kita masih menggali informasi-informasi dari yang lainnya. Karena kita masih baru mendapatkan sumber keterangan dari salah satu sumber informasi atas nama Adit PU yang merupakan temannya pada saat berboncengan, itu ada ajakan kepada yang bersangkutan saat diamankan itu untuk melompat. Sedangkan posisi jembatan itu dengan kondisi di bawah itu cukup dalam sekali, kurang lebih ada 25 meter. Itu kita sudah lakukan kegiatan olah TKP. Oke, Mbak Indira, kalau kita dengar tadi ya sudah ada yang diperiksa, ada 30 polisi yang diperiksa. Anda juga sudah melaporkan ini ke Polres, ke Polda ya. Bagaimana sejauh ini progres laporan Anda? Jadi pasca kejadian tanggal 10 Juni itu keluarga korban, bapak korban langsung melaporkan kasus ini ke Polresta Padang dan Polresta sudah memproses itu. Tetapi memang ada beberapa hal yang menurut kami masih lalai. Kami saat ini masih menunggu proses otopsi, menunggu hasil otopsi keluar tentang bagaimana akibat ini ya tanda-tanda kekerasan dan juga akibat kematian yang kemudian dibuktikan dengan scientific evidence gitu. Dan sebenarnya dalam situasi ini kami mengatakan bahwa ketika kami meminta keterangan dari teman-teman anak-anak yang menjadi saksi itu, kami menanyakan apa tuduhan polisi terhadap teman-teman begitu, dan mereka menyampaikan bahwa kami dituduh akan melakukan tawuran dan kami dipaksa untuk mengatakan kami akan
Dan kemudian saya tanyakan, apakah saat itu kalian membawa senjata tajam? Dan mereka menjawab tidak ada, dan memang di jam 10 pada tanggal 9 Juni itu kan mereka dilepaskan begitu saja, Mbak, situ. Oke. Tidak. Mbak Indira, saya ingin penegasan kembali. Jadi bukti yang sudah dimiliki oleh LBH terkait dengan yang bisa membuktikan bahwa memang ada penganiayaan terhadap korban ini apa? Satu, kami punya hasil dokumentasi foto di bekas tubuh korban yang sangat kelihatan jelas, itu bekas kekerasannya berupa lebam-lebam. Kedua, kami mengantongi beberapa keterangan saksi-saksi yang kemudian mengatakan bahwa memang ada penyiksaan itu, dan kami juga menemukan di saksi-saksi yang lainnya, di tubuh saksi-saksi lainnya 5 orang saksi, anak dewasa, mereka juga mendapatkan penyiksaan dari diduga. Itu lukanya mirip dengan yang di tubuh korban? Macam-macam, Mbak. Ada yang kemudian bekas pukulan, bekas tendangan, ditendang jatuh, lalu kemudian keseret. Ada bekas sulutan rokok juga yang kami temukan, dan juga ada pukulan bekas rotan. Oke. Kemudian ini kan Anda menyebut bahwa ini diduga dilakukan polisi. Nah, apa bukti mengarah ke sana? Iya, karena yang saat itu mengamankan mereka yang patroli kan tim Sabara. Mereka ada 30 orang, dan biasanya teman kami memang sebelumnya tim Sabara Polda Sumbar sudah pernah juga dilapor atas kasus yang mirip juga seperti ini, tetapi kemudian situasinya mereka mempunyai alibi ya untuk kemudian melindungi diri. Ini bukan kasus pertama Sabara yang dilaporkan ke LBH Padang, dan kemudian ini banyak saksi-saksi anak sebenarnya yang melihat peristiwa itu, dan bekas penyiksaan itu juga muncul di tubuh anak-anak lainnya, dan itu meyakinkan kami bahwa sebelum AM meninggal itu ada tindakan penyiksaan yang ya dapatkan dari anggota kepolisian. Mbak Indira, apa yang disampaikan oleh pihak keluarga, ada harapan disampaikan oleh pihak keluarga? Kemarin ketika kami datang ke Polresta Padang, keluarga menyampaikan tentu saja dia ingin kasus ini berproses dengan cepat, dia minta keadilan atas kematian anaknya, dan kita tidak ingin kepolisian kemudian mengaburkan fakta-fakta dalam peristiwa ini. Dalam pengalaman kami, kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian seringkali ada 2 modus mereka untuk mencari alibi dalam meminta impunity atas kasus hukum ini. Pertama, dikatakan dengan alibi bunuh diri, yang kedua adalah dalam upaya mempertahankan melawan petugas. Dan mohon kepada untuk kepolisian untuk transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan sesungguhnya untuk para penyintas anak yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian. Baik, terima kasih Mbak Indira Suryani, Direktur LBH Padang yang juga adalah kuasa hukum dari keluarga korban. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.